Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, sesuatu yang misterius biasanya lebih menarik daripada realitas yang faktual. Karena sudah sekitar 4 tahun Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya kalau memang ada. Sementara beberapa ilmuwan seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital, kriptografi, dan pengolahan sinyal digital, tanpa kenal lelah demi kejujuran dan kebenaran menyatakan ijazah Jokowi palsu. Rismon tidak sendirian, tokoh yang lain adalah KRMT Roy Suryo, pakar telematika yang sangat teliti, yang meyakinkan kita semua bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran, anak sulung Jokowi, dengan menginjak-injak konstitusi. Roy Suryo menyimpulkan akun Mesum Fufufafa 99,99% itu milik Gibran. Tokoh lainnya lagi adalah Dr. T. Fauzia Tiasuma, seorang dokter, ilmuwan, penulis, dan aktivis kesehatan yang pernah menyatakan tidak takut mati karena hanya Allah yang mengatur kehidupan dan kematian. Kemudian ada 4 pakar hukum yang berusaha membongkar ijazah palsu Jokowi, yakni Dr. Egy Sujana, Dr. Ahmad Khazinuddin, Dr. Rijal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani, sarjana hukum. Nah, kalau kita renungkan barang sejenak, beban dosa politik yang dipikul Jokowi bukan hanya menipu seluruh rakyat Indonesia dengan ijazah palsunya, sehingga Jokowi bisa menjadi gubernur DKI dan presiden 2 periode, tetapi ada dosa politik Jokowi yang jauh lebih besar. Namun rakyat Indonesia tidak semarah dan sekecewa seperti kemarahan dan kekecewaan karena dibohongi Jokowi berkaitan dengan ijazah palsunya. Kejahatan atau crimes yang telah dilakukan Jokowi cukup banyak, antara lain utang semaunya sendiri, sehingga utang Indonesia menyentuh 8.353 triliun rupiah. Tetapi menurut Detik Finance, bahkan menjelang Jokowi lengser tambah lagi, yaitu pada Oktober 2024, utang pemerintah naik lagi tambah 14,59 triliun rupiah. Dan utang jatuh tempo di era Prabowo antara 2025 sekarang sampai 2028 yang harus dibayar Mas Prabowo itu tembus 3.125 triliun rupiah. Nah, hingga tahun 2024, pembangunan IKN yang sudah jadi kota hantu dan kota prostitusi dan berbagai kemaksiatan lainnya telah menghabiskan biaya dari dana APBN sebesar 89 triliun rupiah. Proyek IKN memang proyek orang setengah gila. Setelah 40 triliun rupiah dihambur-hamburkan, IKN tidak layak huni. Lebih gila lagi, katanya akan diteruskan pembangunannya dengan bermimpi besok tahun 2028, ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur ke IKN Nusantara. Nah, proyek hambur-hambur uang negara oleh Jokowi itu berupa mangkraknya puluhan bandara dan pelabuhan yang asal-asalan tanpa studi PNBP, yaitu studi penerimaan negara bukan pajak. Bandara-bandara yang mangkrak itu misalnya Bandara JB Sudirman Purbalingga, Bandara Wiryadinata Tasikmalaya, Bandara Ngloram Bluro atau Blora, dan ada lagi Bandara Tambiam, Bandara Nabire Baru, Bandara Baru Siburu, Bandara Baru Mentawai, dan lain sebagainya. Nah, puluhan bandara mangkrak karena sepi penumpang itu semua gara-gara ambisi pokok Jokowi. Tentu harus disebutkan di sini, penghancuran demokrasi oleh Jokowi juga memang real, nyata, dan terang benderang. Anehnya, semua itu kalah terkenal dengan isu ijazah Jokowi palsu. Ini sebuah misteri dalam dunia informasi dan komunikasi. Dari tahun ke tahun, Jokowi sendiri yang memperparah berita penuh misteri ini. Kalau saya berpendapat, Jokowi memang tidak punya, saya lagi tidak punya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Jadi yang paling singkat dan devastating pernyataan dari
Pak Sofian Effendi. Tentu yang lain-lain juga devastating. Tapi Pak Sofian Effendi pernah jadi rektor UGM, juga ketua wali amanat UGM. Ya, jadi kurang apa lagi. Nah, karena itu kita berharap sebaiknya dipercepat persidangan yang adil, terbuka, jujur. Setelah terbukti memang palsu ijazah Jokowi itu, segera terapkan hukum pidana sesuai aturan perundang-undangan. Isu ijazah Jokowi palsu sudah menjadi seperti kelilip di mata kita semua, sudah sangat mengganggu. Nah, karena itu mudah-mudahan nanti kita dapat hadiah besok 17 Agustus, kurang 21 hari lagi, tatkala bangsa yang kita cintai ini berumur persis 80 tahun, ijazah palsu Jokowi itu sudah ketahuan, kemudian diproses sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan undang-undang. Saya kira sebentar itu dulu. Kita harapkan misteri ijazah palsu ini bukan misteri lagi, sehingga kita menjadi enteng. Karena kita malu dipimpin seorang yang berjasa palsu selama 10 tahun. Ini dicatat dalam sejarah Indonesia nanti, itu memang memalukan, ya, dan tidak pernah dihapus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.